Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini seperti biasa teman-teman, kita bertemu dengan kulkas Polytron ya, satu pintu dengan kondisi kerusakan kulkas tidak dingin tapi lampu menyala. Dan untuk kasus kerusakan seperti ini untuk merek Polytron sering terjadi ya. Mungkin kalian sudah pernah mengalami dengan kasus-kasus seperti ini. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan menunjukkan ya bagaimana cara mengeceknya dan juga cara memperbaikinya. Karena yang kemarin ada yang bertanya juga, "Bang, kurang lengkap Bang, tolong dong untuk pemasangannya dan pengelasannya di video juga." Nah, di kesempatan kali ini ada kesempatan dan sekarang akan saya videokan. Nah, seperti biasa kita akan mengecek dulu untuk di bagian evaporator. Kalau misalkan kulkas nggak dingin, kalian bisa cek di evaporator apakah di evaporator itu ada bunyi desis atau mengalir ya. Nah, kalau misalkan ada bunyi itu tandanya kompresornya berjalan, dan begitupun sebaliknya. Kalau misalkan nggak ada bunyi itu artinya ada kerusakan di area kompresor ataupun kompresornya itu tidak berjalan ya. Dan kalau misalkan nggak berjalan, yang perlu kalian cek yaitu di bagian kompresornya. Jadi tidak perlu isi freon dulu. Karena kebetulan di sini untuk di area evap itu ada bunyi desis, dan di area evap pun juga tidak ada dingin sama sekali. Itu artinya kerusakannya itu maksud saya kompresornya itu berjalan ya. Ada suara desis artinya kompresornya berjalan. Selanjutnya kalau misalkan sudah berjalan, kompresor sudah berjalan ya, dan seperti biasa kita akan mengecek freonnya ya, apakah ada atau tidak. Nah, untuk cara pengecekannya, kalian bisa cek dari belakang sini. Yang pertama saya akan pasang tang ampere dulu. Di sini saya akan menunjukkan berapa ampere ya kapasitasnya untuk kulkas satu pintu. Oke, di sini untuk tang ampere kalian bisa beli yang biasa-biasa aja. Intinya bisa digunakan ya. Di sini untuk ampere tertera 0,39 ya. Itu artinya kalau misalkan ampernya itu rendah, freonnya itu kemungkinan habis ya. Sedangkan untuk rate-nya atau arus rata-rata untuk kulkas satu pintu itu berada di 0,75. Kalian bisa cek di bagian nameplate-nya. Nah, karena di sini ampernya itu 0,39, itu artinya kompresornya jalan, tapi freonnya itu habis ya. Nah, ini 0,39. Dan selanjutnya kalau misalkan kalian nggak ada tang ampere, tenang. Di sini saya akan tunjukin juga bagaimana cara mengecek freon tanpa menggunakan tang ampere. Nah, yang pertama kalian bisa cek di area kondensor sini. Nah, ini adalah jalur sirkulasi freon yang pertama keluar ya. Dan ini yang tembaga ini jalur hisapnya. Kalau yang besi ini jalur pipa tekannya ya. Kalian bisa cek di sini kulkas yang normal ataupun freon yang normal di bagian kondensor harusnya panas. Nah, kalian bisa cek. Selanjutnya di bagian filter ini adalah ujung dari kondensor ya teman-teman. Ujung dari kondensor. Untuk di bagian filter itu juga harus sama. Di bagian filter harus panas. Jadi kalau misalkan kalian cek di bagian kondensor panas, selanjutnya kalian bisa cek juga di bagian filter itu harusnya panas. Kalau misalkan di bagian kondensor itu panas, di bagian filter itu dingin, kemungkinan itu freonnya itu berkurang, bukan habis ya. Namun kalau dua-duanya ini sampai dingin semua, nggak ada panas sama sekali, itu artinya freonnya udah benar-benar habis. Nah, di sini karena di bagian filter juga nggak panas, di bagian kondensor juga nggak ada panas, itu artinya freon ini udah habis ya, kemungkinan ada kebocoran. Nah, biasanya kalau untuk merek Polytron sendiri itu saya biasanya mengganti dengan langsung saya ganti kondensor ya teman-teman, karena kebanyakan bocornya freon untuk merek Polytron ini kebanyakan di area kondensor. Makanya saya langsung memvonis kondensornya ya. Nah, kemarin yang juga ada pertanyaan juga, kenapa nggak langsung di press dulu bang. Nah, sering banget ya saya langsung mengepres di area kondensor dan juga evaporator. Yang paling sering bocornya itu di area kondensornya ya.
Nah, selanjutnya karena di sini udah positif freonnya habis, kita potong di bagian hisap karena kita akan mengganti kondensor ya. Nah, tujuannya kita melakukan pemotongan di area hisap itu bertujuan untuk mengetahui pressnya, apakah pressnya itu bagus atau tidak. Jangan sampai kita udah belikan kondensor, ternyata press pada kompresornya itu lemah ya. Nanti kan kita sayang ya beli kondensor. Nah, kita pastikan dulu. Caranya kita tahan seperti ini. Kurang lebih sekitar 10 detik kalian tahan, lalu kalian bisa lepas. Tuh. Nah, kalau misalkan kencang banget keluar anginnya itu kencang banget, itu artinya kompresinya masih bagus, masih bisa kita pakai. Nah, ini saya tunggu sekitar 10 detik, lalu kalian bisa lepas. Tuh, udah kencang banget ya. Untuk anginnya kencang banget. Jadi ini udah fix, langsung kita ganti kondensor aja. Oke, dan lagi ada tambahan lagi, sebelum kalian melakukan pergantian kondensor, kalian bisa pastikan juga di area evaporator. Pastikan di area evaporator ini tidak ada endapan oli ya, karena kalau misalkan di area evaporator itu banyak endapan oli, nantinya itu bisa kemungkinan dinginnya itu lama ya, dan gumpalan esnya itu tidak merata ya. Kadang ada di bagian atas saja atau di bagian pinggir saja. Nah, itu biasanya kendala yang sering terjadi kalau misalkan endapan oli di dalam evaporator terlalu banyak. Nah, kalaupun nantinya endapan di dalam oli itu terlalu banyak ya, kalian bisa press ya dari pipa hisap ini seperti yang saya lakukan tadi. Cara ngepresnya kurang lebihnya seperti itu. Nanti olinya itu bakalan keluar sendiri ya kalau misalkan udah dipres seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kalian langsung aja ganti kondensor ya, ganti kondensor. Di bagian filter juga kalian ganti, lalu kalian bisa isi freon ya. Nah, untuk caranya nanti tenang aja, nanti saya akan tutorialkan lebih lengkap ya dari yang video yang kemarin. Nah, di sini kita potong di bagian filternya karena filter ini udah nggak bisa dipakai. Saran saya untuk ketika kalian melakukan pengelasan atau penggantian kondensor apapun itu, kalau misalkan dalam pengisian freon, kalau bisa itu filter diganti. Nah, karena untuk filter sendiri semakin baru semakin bagus. Selanjutnya pipa kondensor kita potong, kita kasih lebihan sedikit ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita menggunakan ukuran 8 untuk seri yang P16 itu kalau misalkan kita paskan di 8 itu kayaknya masih kurang dikit banget ya. Jadi kita kasih lebihan sedikit untuk di bagian kondensor, dan ini adalah jalur pipa pengisian kita potong juga. Nanti kita menggunakan kapiler aja untuk pengisiannya. Oke, dan untuk selanjutnya untuk pemasangan kondensor kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa tempelkan seperti ini, lalu kalian bisa gunakan baut ya. Di sini saya menggunakan ukuran 8 karena untuk kulkasnya sendiri kulkas Polytron yang seri kecil ya, yang tipe 16. Dan untuk pemasangannya, jadi untuk pipa kondensor yang di bagian bawah ini, tuh, kalian bisa langsung hubungkan ke kondensor yang dari kompresor. Nah, seperti ini. Kalian bisa bengkokin. Untuk cara ngebengkokinya lebih hati-hati aja, jangan sampai pipanya itu tertekuk ya, supaya sirkulasinya bisa lancar nanti. Oke, sudah pas ya posisinya. Selanjutnya kita akan pasang sambungannya. Nah, supaya kalian nggak ribet memflaring pipanya, kalian bisa gunakan sok sambungan seperti ini. Ini untuk sok sambungannya saya menggunakan ukuran 1/4 ya, 1/4. Itu udah pas banget nanti kalau misalkan untuk sambungan ukuran dengan ukuran yang 1/4 itu udah enak ya. Jadi kita nggak perlu flaring karena posisi kalau misalkan menggunakan flaring, kalau misalkan posisinya itu longgar itu enak ya, tapi kalau misalkan nggak longgar itu kesusahan nantinya ya. Kalian bisa gunakan sambungan seperti ini aja. Nah, untuk cairan yang saya gunakan untuk melengketkan perak dengan pipa besi ini, saya menggunakan fluk ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fluk saat kita mengelas dari besi ke tembaga itu lebih
bukan lebih ya, tapi intinya itu menyatukan ya antara besi dengan tembaga. Oke, untuk bagian filter saya menggunakan yang ukuran 12 cm, filter isi 1x2. Di sini saya pasangkan kapiler untuk bertujuan untuk sebagai alat vakum ya. Kalau misalkan kalian nggak ada alat vakum, kalian bisa gunakan cara yang seperti yang saya lakukan. Nanti udaranya kita keluarkan lewat keluarkan lewat kapiler ya. Sekedar catatan aja, usahakan kalian bisa mengganti dengan filter yang baru ya. Kalau bisa kalian ganti dengan yang baru, intinya itu semakin baru semakin bagus karena kulkas ini pemakaiannya jangka panjang ya. Dan di sini untuk pipa pengisiannya kita las juga. Oke, selanjutnya sisa di bagian hisap, dan sama teman-teman, saya menggunakan pipa ukuran 1/4 sebagai sambungan. Jadi kita nggak perlu flaring ya, kalau misalkan udah ada sambungan seperti ini tinggal kita las saja. Jangan lupa kita pasang plat supaya untuk rumah penutup relaynya itu nggak sampai kebakar atau kabelnya nggak sampai kebakar ya. Oke, di sini udah selesai untuk pengelasannya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian freon ya. Namun kita rapikan dulu untuk di bagian perpipaannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pemakuman ya. Pemakuman, dan untuk pemakumannya itu udaranya kita keluarkan lewat jalur kapiler ini aja. Dan udaranya kita usahakan sampai habis di bagian kapilernya. Dan kita cek di bagian manifoldnya ini sudah mulai vakum ya, udah mulai vakum. Udah berada di bawah 30 psi, di bawah 0 ya, untuk tekanannya udah di bawah 0. Selanjutnya kita akan kasih metil. Untuk metilnya sendiri nggak perlu banyak-banyak ya, dikit aja, dikit banget. Ini hanya bertujuan supaya nanti pada saat pengisian freon dan juga pada saat dihidupkan sirkulasi di bagian kapiler, terutama yang pipa kecil ya di bagian kapiler itu bisa lancar. Selanjutnya kalau misalkan sudah masuk di bagian metil, kita las supaya nanti pada saat pengisian freon tidak terjadi kebocoran. Oke, sudah selesai. Langsung aja kita isi freonnya. Di sini untuk pengisian freonnya itu dalam keadaan mati ya. Kita isi sampai kalau bisa itu sampai di 80. Namun kalau nanti nggak bisa, langsung hidupkan aja. Nah, ini kita tunggu sampai tekanannya itu berada di 80 psi. Oke, di sini untuk tekanannya sudah berada di 80 psi. Langsung aja kita hidupkan. Satu, dua, tiga. Oke, kulkas kompresor sudah berjalan, dan di sini untuk tekanan ini udah mulai turun. Dan untuk penambahannya kalian bisa lakukan pada saat kulkas ini sudah hidup ya. Oke, di sini udah mulai turun pelan-pelan untuk tekanannya. Di sini tekanannya itu udah berada di angka 15, tapi masih turun lagi ya. Nanti kita biarkan dulu tekanannya ini turunnya itu sampai berapa ya. Dan di sini kalau di kamera kurang jelas ya. Di sini untuk tekanannya itu berada di sekitar 10 psi ya, 10 psi. Dan kita cek di bagian filter masih terasa hangat ya, kurang panas ya. Itu artinya freon ini perlu kita tambahkan. Untuk biasanya saya itu menambahkan sampai di angka intinya itu sampai 15 ya, atau 14, 13, udah di daerah situ aja untuk penambahannya nanti. Oke, kita coba buka lagi, kita tambahkan. Ini saya menambahkan pada saat kompresor berjalan. Oke, kita tutup. Oke, di sini untuk tekanannya itu sudah berada di berapa ini? Sekitar 14 psi ya. Untuk tekanannya berada di 14 psi.
Jadi udah kita tutup aja, nggak perlu kita tambahkan. Dan untuk kondensernya sendiri sudah mulai rata untuk panasnya, sama ya untuk panasnya. Oke, di sini setelah menunggu beberapa menit ya, kurang lebih sekitar 10 menit, dan terjadi penurunan untuk di tekanannya itu sampai di angka 12 psi. Di sini untuk di bagian filter itu udah terasa panas ya. Dan di bagian evaporator sendiri udah terlihat ada embunan. Kita cek di bagian evapnya sendiri. Nah, di bagian evap udah mulai terasa halus ya. Oke, jadi udah selesai ya. Semoga terjawab dari pertanyaan kalian yang kemarin yang minta tutorial lengkapnya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.